Hujan yang turun hampir setiap hari dengan intensitas deras mengakibatkan terjadinya beberapa titik longsoran tanah sedang dan besar di wilayah Kecamatan Pujon. Longsoran tanah ini tidak hanya terjadi di jalan provinsi, tetapi juga jalan antar desa yang perlu pengamanan tebing tanah pinggir jalan, agar jalan aman dan tidak mengganggu aktivitas pengguna jalan yang melintas. Beginilah pemandangan wilayah Pujon, Kabupaten Malang. Kawasan rawan longsoran tanah tebing di Kabupaten Malang ini harus diwaspadai bersama, terutama pada saat penghujan seperti saat ini. Longsoran tidak hanya terjadi di jalan utama atau jalan provinsi, tetapi juga di jalan antar dusun dan desa yang juga seringkali terjadi longsoran. Seperti yang terlihat di pinggir jalan utama penghubung Malang Blitar, tepatnya di wilayah Lebak Sari Pujon, terjadi longsoran tanah dan pohon tumbang. Tanah tebing setinggi 25 meteran ini runtuh tadi malam dan sempat menutup akses jalan dan menimpa jaringan kabel listrik. Pihak BPBD, PMI, TNI Polri, dan relawan melakukan pembersihan material pohon dan tanah agar akses jalan bisa kembali difungsikan. Tidak hanya itu, longsoran juga terjadi di jalan alternatif penghubung Pandesari menuju Kedungrejo dan Bendosari Pujon, Kabupaten Malang. Tepatnya di wilayah Desa Sukomulyo. Hujan yang turun hampir setiap hari mengakibatkan terjadinya longsoran tanah tebing dan pohon pinggir jalan. Longsoran tanah dan pohon tumbang ini menutupi sebagian akses jalan penghubung, sehingga segera dibersihkan warga masyarakat sekitar agar akses jalan bisa kembali normal. Menurut salah seorang perangkat desa setempat menjelaskan, sebagian besar jalan alternatif penghubung di wilayah Sukomulyo rawan longsor tanah tebing, sehingga para pengguna yang melintas dihimbau untuk lebih waspada ketika melintas pada saat hujan deras turun. Warga berharap tanah tebing ada pemaprasan dan pohon pinggir jalan ada pengamanan, sehingga ketika terjadi longsoran tanah tidak langsung menutupi badan jalan, sekaligus untuk keamanan dan kelancaran aktivitas warga masyarakat. Kapan ini Pak kejadiannya Pak? Kejadiannya kemarin kira-kira pukul 5 sore. Ketika kondisi hujan Pak? Ya, hujan sangat deras. Deras Pak ya. Pak, ini kawasan sini memang masih rawan longsor aja Pak ya? Yo, rawan sekali. Ya. Mungkin kalau hujan seperti yang kemarin Ya. itu lebih dari 4 kali. Ya, lebih dari 4 longsoran seperti ini. Ini titik-titik tebingnya pas berada di pinggir jalan Pak ya? Ya, semua di pinggir jalan dan pohon-pohon ya mungkin banyak yang longsor untuk tumbang ke jalan. Itu sangat merepotkan bagi pengguna jalan. Ini kemarin agak ditutup sementara jalannya Pak? Ya, yang kemarin Berdampak. waktu ini jatuh di jalan, Ya. ada mobil ya sepeda yang lewat itu nggak bisa Pak. Jadi Nggak bisa. mendadak saya potongi, saya sisihkan gitu. Pak, sebagai warga masyarakat, sebagai perangkat, harapannya seperti apa? Ini kan kondisi tebingnya mepet betul ke badan jalan Pak ya. Harapan seperti apa nih Pak? Ya harapannya saya sebagai warga ya yang sering lewat di sini, seharusnya pohon-pohon yang di tebing-tebing itu dihilangi semua Pak. Dipotong, diguang supaya nanti mengurangi bahaya yang akan menimpa di jalan ini gitu Pak. Ini jalan penghubung juga ramai yang melintas Pak ya? Iya, sangat ramai sekali. Biasanya Sukomulyo Kunci Bian Pak. Sehari itu lebih dari 500 orang yang lewat sini. Iwan Hikmawan melaporkan. Akibat tersapu banjir, lahan pertanian dan tanaman di pinggir aliran sungai mengalami penyempitan dan hilang. Tidak hanya merusak lahan pertanian, banjir juga masuk ke area rumah warga di Kedungrejo, Pujon, Kabupaten Malang. Beginilah yang terlihat ketika terjadi banjir aliran Sungai Konto di sepanjang Pujon, Kabupaten Malang. Lahan pertanian maupun rumah warga yang berada tidak jauh dari sungai akan terdampak akibat meluapnya air sungai. Kejadian seperti ini hampir terjadi setiap musim penghujan, terutama pada puncak penghujan. Akibatnya lahan pertanian yang berada persis di pinggir sungai akan tergerus, sehingga semakin menyempit dari tahun ke tahun. Tidak hanya lahan, tetapi juga tanaman sering rusak dan hilang akibat terjangan banjir, sehingga pemilik mengalami kerugian dan juga butuh waktu serta biaya untuk kembali mengolah lahan pertanian. Para pemilik lahan tidak bisa berbuat banyak karena semakin berkurangnya lahan pertanian mereka, dan berharap ada perbaikan hutan di bagian atas sehingga ketika penghujan tidak terjadi banjir lagi seperti sekarang. Menurut salah seorang petani menjelaskan, hampir setiap tahun terjadi banjir seperti ini dan merusak lahan pertanian di sepanjang aliran sungai, sehingga sungai semakin lebar, sementara lahan pertanian semakin menyempit dan kerugian tidak sedikit dialami oleh para pemilik lahan. Di lokasi lainnya di kawasan Kedungrejo terlihat beberapa rumah warga terdampak luapan air sungai, sehingga bagian belakang rumah sebagian mengalami kerusakan.
Warga dibantu TNI dan Polri melakukan pembersihan di sekitar rumah yang terdampak agar pemilik bisa kembali beraktivitas dengan normal. Hujan jam 5. Jam 5-an. Besar berarti Pak? Besar hujannya. Lahan warga petani banyak yang Banyak yang dikintir air. tergerus Pak ya? Iya. Kalau sudah gitu menyempit berarti lahannya Pak ya? Sudah nggak bisa perbaikan kalau gitu Pak? Tidak bisa kalau tidak di apa itu Hmm. bin itu ya tidak bisa. Berarti setiap penghujan sering juga Pak terjadi gitu Pak Iya. habis Pak? Lama-lama bisa habis lahan Pak ya? Lahannya ya habis. Tanamannya? Tanamannya tidak ada. Masih Sebagian, tapi sudah sebagian habis. ada ya? Iya. Sebagian ada yang di atasnya sebagian ada. Iya. Bagaimana airnya itu ya besar, jadi rakyatnya ya tidak bisa ngatasi air. Ya bentahun. Setiap tahun lah ya. Iya, Jadi bentahun. hilangnya agak banyak juga Pak ya lagi ini Terus ya bentahun itu ya ada lahannya yang kena ya kena semua pokoknya sebelah air itu. pinggir-pinggir belakang selang itu air. kena semua Pak ya. Iwan Hikmawan melaporkan. Polresta Malang Kota dan Kodim 0833 Kota Malang melakukan bagi-bagi masker kepada masyarakat di Kota Malang. Sedikitnya 50.000 masker yang dibagikan kepada warga. Bagi-bagi masker ini sebagai upaya mencegah penyebaran COVID-19 di Kota Malang. Bagi-bagi masker gratis yang dilakukan oleh Polresta Malang Kota dan Kodim 0833 Kota Malang berlangsung di Pasar Blimbing, Kota Malang. Bagi-bagi masker ini dipimpin langsung oleh Kapolresta Malang Kota dan Kodim Kota Malang. Kapolresta serta Komandan Kodim mengelilingi pasar tradisional Blimbing, Kota Malang dan membagikan masker kepada pedagang dan pengunjung pasar. Selain membagikan masker, pedagang dan pengunjung juga dihimbau untuk tetap mengenakan masker saat beraktivitas. Kapolresta Kombes Pol Leonardus Simarmata dan Komandan Kodim 0833 Kota Malang Letkol Armet Perdian Primadona mengatakan bahwa pembagian masker ini akan dilakukan setiap hari, di mana sebanyak 50.000 masker yang akan dibagikan kepada masyarakat. Kapolresta Malang Kota dan Komandan Kodim 0833 Kota Malang juga menghimbau warga untuk menerapkan protokol kesehatan, salah satunya dengan tetap menggunakan masker. Diharapkan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dapat menekan angka persebaran COVID-19 di Kota Malang dan Malang Raya. Total ada 50.000 masker yang kita bagikan. Ini tujuannya adalah kita mengedukasi dan mensosialisasikan kepada masyarakat untuk terus menggunakan masker. Ada 5M itu kan sekarang ya. Jadi menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan mobilisasi. Ya. Mobilisasi itu juga kita kurangi. Alhamdulillah tadi kita keliling, kita langsung memakaikan dengan membagi pamflet tadi ya, pamflet 5M. Dan sasarannya kemana aja? Ke pasar tradisional kah atau di jalan-jalan atau seperti apa? Pasarannya nanti kayak kita kemarin sudah ke stasiun juga, lalu pernah juga kemarin di jalan protokol. Nah ini sekarang pasar, mungkin nanti besok terminal ya, kita rencanakan kita keliling aja tiap hari nih. Dan kalau dari tingkat kepatuhan masyarakat sendiri terhadap penggunaan masker sekarang gimana? Ya kurang lebih di atas 80% udah pakai. Siman Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Pihak otoritas Arab Saudi kembali melakukan penangguhan sementara kunjungan umroh dan wisata dari beberapa negara di dunia. Penangguhan tersebut dilakukan dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19 yang mulai mengancam negara Arab. Kebijakan pemerintah Arab menangguhkan kunjungan umroh dan wisata berdampak signifikan bagi jasa perjalanan umroh di Kota Malang. Edaran penangguhan kunjungan umroh dan wisata dari 20 negara di dunia termasuk Indonesia ke Arab Saudi mulai diberlakukan sejak Rabu 3 Februari kemarin. Edaran tersebut mengacu pada pencegahan penyebaran virus COVID-19 atau corona. Praktis penangguhan tersebut dirasa sangat memberikan dampak yang signifikan bagi pengusaha jasa travel umroh, khususnya di Kota Malang. Pihak travel hingga saat ini masih menunggu kepastian kapan otoritas Arab Saudi akan kembali membuka kunjungan umroh dan wisata di negaranya tersebut. Semenjak pemerintah Arab Saudi memberlakukan penangguhan umroh dan wisata pada Februari tahun 2020 lalu,
Hingga kini, salah satu biro umroh yang ada di Kota Malang ini tidak memberangkatkan jemaahnya. Total sekitar 300 lebih jemaah umroh yang belum diberangkatkan ke Tanah Suci. Meski belum mengetahui hingga kapan penangguhan dilakukan, pihak travel ini belum melakukan penjadwalan ulang pemberangkatan umroh karena belum adanya informasi kunjungan akan kembali dibuka oleh otoritas pemerintah Arab Saudi. Sementara itu, akibat adanya penutupan akses masuk wisatawan ke Arab Saudi akibat virus COVID-19, sejumlah jemaah di Biro Perjalanan Wisata ini terpaksa melakukan pembatalan umroh. Mengenai pembatalan jamaah umroh, khususnya jamaah umroh, ada sekitar insya Allah ada 20 negara ya yang dibatalkan, tidak boleh ke Saudi, termasuk Indonesia. Dampaknya buat kami ya tentunya tidak baik ya buat kami, karena kita sudah konfirmasi dengan jamaah bahwa jamaah akan estimasi kita berangkatkan tanggal 1 Maret. Nah, itu kan kita jadi ragu-ragu nanti memang sesuai dengan keputusannya Saudi sekitar 14 hari atau bisa juga lebih, karena kan kebijaksanaan Saudi itu kan memang terkenal sering-sering berubah gitu kan ya, dan kalau berubah itu mendadak gitu, nggak seperti kita ada estimasi itu. Kalau Saudi biasanya langsung gitu keputusannya. Kita takutnya kalau misalnya sudah diputuskan 14 hari ternyata nanti lebih dari 14 hari. Jadi terpaksa jamaah umroh kita yang estimasi akan berangkat sekitar tanggal 1 Maret atau akhir Februari, terpaksa kita reschedule lagi. Kita masih belum berani untuk memberangkatkan jamaah di bulan-bulan ini. Simon Alfredo melaporkan. Akibat banyak mengalami busuk buah, volume dan kualitas panen apel diperkirakan mengalami penurunan. Sementara untuk harga apel di tingkat petani belum menggembirakan dan cenderung turun. Beginilah yang terjadi kalau buah apel sudah terserang jamur yang mengakibatkan busuk buah atau mata ayam, maka kualitas dan hasil panen akan menurun. Busuk buah ini terjadi karena serangan jamur Gloeosporium sp. Penyebaran penyakit ini bisa melalui udara dan juga percikan air hujan. Tidak hanya kurangnya intensitas sinar matahari yang masuk menyebabkan penyebarannya semakin cepat. Akibatnya, di musim penghujan seperti sekarang ini, banyak tanaman apel yang terserang busuk buah sehingga apel menjadi rusak. Tingkat kerusakan pada apel akan berpengaruh pada hasil panen dan biasanya sampai separuhnya kalau cukup parah. Apel terlihat ada bundaran berwarna coklat muda dan membesar kemudian berwarna lebih gelap dan apel membusuk serta jatuh. Menurut salah seorang warga menjelaskan, penghujan berdampak banyak pada kerusakan tanaman apel tidak hanya pada bagian buah tetapi juga pada daun. Seringkali harga jual apel di tingkat petani tidak sebanding dengan biaya pengeluaran sehingga petani mengalami kerugian. Di beberapa kebun apel di kawasan Tulungrejo Bumi Aji Batu terlihat cukup banyak apel yang terserang busuk buah baik yang masih berukuran kecil maupun sudah besar. Para petani berharap harga apel bisa kembali membaik agar hasil panen bisa untuk menutupi biaya yang sudah dikeluarkan. Cuaca hujan terus ini penyakit itu tutul. Oh, yang bundar-bundar di apel itu, Pak ya? Kalau sudah tua tutul. Ya. Kalau dan muda itu daunnya. Berarti kan tutul teh busuk jatuh apa gimana? Ya busuk. Berarti kualitas berkurang, Pak ya kalau sini? Berkurang. Pak, untuk saat ini harga apel gimana, Pak? Di tingkat petani? Waduh. Mana lagi? Mana lagi ya sangat memprihatinkan. Berapa sang sekilo? 5.000. 5.000? Pak, kalau untuk 5.000 sekilo itu modal sudah Pak ya? Waduh, sudah nggak nutut. Nggak kembali ya kalau 5.000 Pak ya? Ya. Nggak kembali. Separuh. Pak, kalau sudah kena tutul kayak gitu Pak, hasil panen berkurang berapa persen Pak dibandingkan kondisi normal kira-kira? Separuh. Hampir setengahnya Pak ya? Ya, setengahnya. Padahal biaya pengeluaran penyemprotan semakin meningkat kalau penghujan Pak ya? Semakin meningkat. Meningkat Pak ya? Pak, 5.000 sejak kapan 5.000 itu Pak? Sejak musim ini. Musim kadang melimpah hasil panen apa gimana Pak? kalau hasil panen tuh nggak seberapa sih. Itu mungkin sudah karena ini pandemi. Kondisi kayak gitu Pak ya. Oh. Kan yang berkunjung kurang. Oh iya ya Pak ya. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya.
Di masa pandemi seperti ini, masker menjadi kebutuhan pokok untuk mencegah penularan COVID-19. Namun tak jarang pengguna masker kurang menjaga kebersihan masker. Prihatin dengan kondisi tersebut, seorang desainer fashion di Kota Malang menciptakan tali masker dengan bahan khusus agar masker tetap dalam kondisi bersih saat dilepas sementara. Inilah koleksi masker yang didesain oleh desainer fashion yang menciptakan tali masker dari bahan khusus dan diberi nama chain mask. Meski berbahan dasar rantai, tali masker ini dijamin tetap fashionable karena tali masker ini dipadu dengan pernak-pernik seperti mutiara hingga berlian. Untuk membuat chain mask ini sebenarnya cukup sederhana. Bahan utama rantai diberi pengait di kedua ujungnya. Untuk hiasan tinggal diberi pernak-pernik sesuai selera. Chain mask ini juga bisa digunakan untuk berbagai kondisi seperti olahraga, ke kantor maupun untuk kepentingan-kepentingan formal lainnya. Menurut desainer ini, ide membuat chain mask ini berawal dari keprihatinan dirinya lantaran banyak pengguna masker yang tidak memperhatikan kebersihan masker. Para pengguna biasanya menaruh sembarangan masker mereka saat minum atau makan. Akibatnya, masker rentan terkontaminasi bakteri atau kotoran lainnya. Sehingga ia kemudian membuat tali masker yang aman untuk digunakan saat memakai masker. Masker yang dibuat oleh desainer asal Malang ini juga belakangan banyak diminati. Rata-rata yang pesan merupakan kalangan dari pejabat dan artis. Sementara itu untuk harga masker ini pun bervariasi. Harga termurah mulai dari ratusan ribu, tergantung dari pernak-pernik yang digunakan dan tingkat kesulitan pembuatannya. Sementara harga termahal bisa mencapai jutaan rupiah tergantung kadar emas yang digunakan. Ya, jadi setelah membuat masker fashion yang kemarin atau beberapa saat lalu viral di media sosial dan dipakai kalangan selebritis dan pejabat, hari ini saya membuat chain mask atau tali pengikat masker yang saat ini juga sedang tren dipakai oleh selebriti dan juga pejabat-pejabat. Itu seperti ini contohnya. Ini adalah chain mask atau tali pengikat masker. Jadi seperti namanya, fungsinya chain mask ini untuk mengikat masker agar ketika butuh untuk dilepas, masker ini tetap bisa kita gantungkan atau kita kalungkan di badan kita. Jadi nggak kita taruh sembarangan. Kalau kita butuh untuk melepasnya, masker ini tetap ada di sini, tetap digantungkan dan tetap bisa higienis, tidak ditaruh sembarangan seperti itu. Ya, jadi kalau desain chain mask saya mengkhususkan desain yang mewah dan glamor seperti ini. Jadi saya memang memakai bahan-bahan yang bisa dibilang premium seperti yang satu ini dilapis dengan emas asli. Kalau pasar saya sejauh ini memang untuk kalangan pejabat, selebritis dari seluruh Indonesia. Kalau untuk pemesannya banyak sekali, kebanyakan sih pejabat ya, orang-orang yang bergerak di bidang pemerintahan dan sosialitas. Dan harganya untuk yang biasa, yang tidak dilapis bahan emas, itu berkisar di angka ratusan ribu. Tapi kalau yang sudah dilapis emas seperti ini, dia harganya bisa sampai jutaan. Siman Alfredo melaporkan.